Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Dan guys, kita ada di episode keberapa ya? 11 kali? Lupa. Pokoknya udah di episode kesekian tips menulis novel. Guys, kali ini saya akan ngebahas satu genre ini namanya. Ya namanya genre sistem. Di era game ya, ini sangat berpengaruh sekali dengan genre-genre yang ada di novel ya. Salah satunya adalah genre sistem. Ada yang pernah dengar? Sebelum saya jelaskan, saya minta teman-teman semua please ya subscribe channel ini. Jangan lupa untuk like ya yang banyak. Kalau bisa lebih dari satu. Terus komen dong ya, please komen ya biar saya semangat. Juga share video ini. Baiklah, apa itu genre sistem? Jadi sistem itu adalah sistem. Jadi si ceritanya itu mengalir dengan latar atau dunia sebuah sistem yang mengatur semuanya, termasuk mengatur tokohnya ya. Nah, di dalam genre ini, kalau kalian sering nonton atau baca novel pasti akan tahu ya, akan menemukan beberapa subgenre atau style ya. Kayak apa aja itu? Yang pertama adalah lead RPG ya. Lead itu literary tentu saja ya. Terus RPG-nya adalah role playing game ya. Role playing game. Game. Ya pokoknya intinya itu ya. Jadi di dalam itu nih, si kalian ini sebagai penulis akan menciptakan karakter sesuai dengan sebuah game ya yang terkenal. Jadi di dalamnya juga nanti ada tantangan, ada leveling up ya, naik peringkat, ada senjata dan lain-lain. Nah, biasanya game yang dipakai tentu saja game-game yang terkenal ya, entah apa ML, FF dan lain-lain. Yang kedua adalah game lead. Game lead ini seperti dengan yang tadi ya, lead RPG, tapi game lead ini lebih ke gamenya itu sebenarnya nggak ada ya. Bisa aja ada nanti terinspirasi dari novel yang kita bikin gitu ya. Game lead ini lebih ke game literary. Jadi gimana caranya di dalam cerita itu terjadi seperti sebuah game. Jadi melewati tantangan, naik peringkat, ada senjata dan lain-lain. Cuma sebenarnya gamenya nggak ada. Jadi benar-benar hasil kreasi dari penulisnya. Nah, di subgenre ini, di game lead ini juga ceritanya biasanya jarang narasi drama atau apa yang kemana-mana ya. Dia fokusnya cuma cara bagaimana mengatasi tantangan ya yang ada di setiap level, bagaimana dia akhirnya menang atau mengalahkan gitu ya. Terus yang ketiga ada namanya sistem fantasi. Nah, sistem fantasi di sini cenderung lebih dekat ke sihir, magic world ya, dunia penuh keajaiban gitu ya. Nah, kalau kalian menulis subgenre ini berarti sistemnya adalah sistem dunia sihir. Jadi dapat keajaiban, ada ujian, menghafal mantra, apa-apalah ya. Mungkin mirip-mirip Harry Potter. Oke, sekarang kita akan ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu lebih disebut dungeon core ya, atau apa namanya, inti gerakan bawah tanah ya. Biasanya apa ya, komunal gitu ya, sekelompok orang yang membentuk gerakan di bawah tanah. Di bawah tanah itu artinya bukan benar-benar di bawah tanah sih sebenarnya, kayak gerilya gitu. Dan si tokoh utamanya atau karakter utamanya biasanya adalah pemimpinnya ya. Nah, itu kalau kalian nonton atau baca novel-novel atau komik mungkin yang ada dungeon-nya itu biasanya seperti itu ya. Dan di dalamnya biasanya ada yang namanya satria, naga, apa tower, kastil seperti itu ya bentuk apanya, universe-nya. Nah, di sana tantangannya juga bagaimana cara memanggil naga, bagaimana membuat jebakan, hal-hal seperti itu biasanya yang umum menjadi inti cerita dari subgenre dungeon core ya yang di nomor 4. Dan sekarang kita akan ke nomor 5. Nomor 5 ini Husian atau cultivation fantasi ya. Di sini lebih menekankan kepada seni bela diri. Jadi ada sistem namanya sistem peningkatan, naik tingkat gitu ya. Sistem naik tingkat atau jurusnya tambah jago atau dia tambah hebat gitu.
Nah, dia harus melakukan apa? Melawan si ini kah? Apa namanya? Belajar kah? Mencari senjata ampuh kah? Pedang atau apa? Nah, dia masuknya ke Wuxian ini ya, Wuxian atau cultivation fantasi yang ciat-ciat, yang banyak adegan berantemnya. Nah, ini juga sangat disukai ya. Apalagi terkait dengan ilmu bela diri yang terkenal ya, seperti apa Shaolin. Mungkin kita bisa bikin pencak silat ya. Terus tadi udah yang kelima Wuxia, yang keenam sekarang adalah survival system. Survival ya udah tahu ya, artinya bertahan hidup. Jadi sistem gimana supaya si karakter yang kita buat itu bisa bertahan hidup dengan beraneka ragam perintangan, masalah, hambatan, bahkan persaingan, pengkhianatan dari teman-temannya ya. Kalau nggak hidup ya koit. Jadi pilihannya di game ini cuman harus hidup sampai akhir atau koit ya. Kalau kalian nonton kayak Hunger Games kayak gitu, itu masuk sebenarnya ke sini ya. Hanya dia mungkin lebih ke ya bisa masuk ke sini ya. Terus di dalam ceritanya juga bagaimana dia bisa bertahan dengan sumber energi ya, dengan makanan. Nah, itu juga termasuk dari survival, jadi namanya survival ya, gimana bertahan hidup di dalam, mungkin settingnya bisa di hutan, di pulau, atau di sebuah planet, atau di ya pulau terdampar gitu ya, dia naik perahu terus terdampar. Itu bisa kita tulis deh teman-teman ya, baik cerita remaja, dewasa maupun anak-anak. Oke, sekarang kita ke yang nomor 7, ada yang namanya science fiction dengan sistem ekonomi atau sistem teknologi. Pokoknya ada sistemnya lah. Nah, ini di science fiction ini biasanya sudah ke futuristik ya. Jadi kehidupannya biasanya antar planet, antar apa ya, battleship gitu ya, pesawat induk gitu ya, pesawat induk 1 dan induk 2, dia ada sistem. Mereka bisa saling barter. Kehidupannya itu benar-benar dibikin sedemikian rupa ya. Hampir dengan beberapa game mungkin dia kepengaruh, atau berapa dulu film-film zaman dulu kayak Star Trek gitu ya. Nah, itulah teman-teman 7 subgenre dari genre sistem yang bisa kalian tulis. Kalian sukanya yang mana? Nah, tinggal pilih aja. Apakah tadi ya, yang pertama lead RPG gitu ya, real player game, terus game lead ya. Apakah kalian lebih suka yang dungeon core atau cultivation atau Wuxian, atau kalian lebih suka yang fantasi sistem ya, yang sihir-sihir, atau kalian lebih suka yang survival ya, survival system gitu ya, atau kalian suka dengan science fiction system dengan ekonomi, politik dan segala macam ya, terutama teknologi tentu saja. Kalau udah science fiction udah pastilah teknologi ya. Nah, teman-teman tinggal pilih, bisa juga kalian memadukannya ya. Buat para teman-teman nih penulis yang tadinya berasal dari gamer nih, paling gape pasti ya, paling mudah. Itu biasanya kan kalau sambil main game dia sambil bayangin, wah aku maju kamu sana. Nah, itu bisa tuh sebenarnya jadiin cerita ya. Mungkin masuknya nanti bisa ke yang lead RPG atau ke game lead kalau nanti gamenya itu sebenarnya game yang nggak ada ya, game rekaan. Nah, genre sistem ini mengacu pada cerita yang dibangun di sebuah sistem, sekali lagi ya. Jadi ingat, semuanya diatur oleh sistem. Sistemnya itu bisa kita rekayasa, manipulasi. Nah, sistem itu siapa yang megang ya? Nanti ada penguasa kah, atau mungkin benar AI atau apa. Kalian bisa membuatnya sebagai seorang penulis tentu saja. Terus buku-buku yang bisa jadikan contoh adalah ini ya. Dengan subgenrenya kalian silahkan cari, ada beberapa yang udah diterjemahkan ke Indonesia. Oke, mudah-mudahan cukup sampai di sini video kali ini. Kita akan gali lebih jauh tentang subgenre tadi di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.